Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau Angkatan 19 kelas A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai HAM. Baiklah, dalam video pembelajaran ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian HAM, perkembangan HAM, dan contoh-contoh pelanggaran HAM. Yang pertama, pengertian HAM atau yang sering kita sebut adalah hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang perkembangan pemikiran HAM dibagi dalam 4 generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia Kedua, kolonialisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru yang ingin merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru. Sedangkan generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menentukan yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi, pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian, konsep, dan cangkupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapatkan penekanan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial, budaya, dan hak ekonomi dan hak politik. Pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan, di mana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan, sehingga menimbulkan banyak korban karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan di dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan, melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut dengan Declaration of the Basic Rights of Asia People and Government. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, terjadinya penganiayaan terhadap Raja SPPDN oleh seniornya dengan dalih penghinaan yang menyebabkan meninggalnya. Klik itu pada tahun 2003. Yang kedua, dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan pada setiap mahasiswa. Contoh yang ketiga, para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan, sehingga sangat rentan terjadinya kecelakaan. Yang keempat, para pedagang tradisional yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan terhadap penggunaan jalan, sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar. Yang kelima, orang tua yang memaksakan
penuhi, tapi suatu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM ajaran Islam. Tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Merupakan sumber ajaran normatif juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dan dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara, akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Saran dari saya, sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi, dalam menjaga HAM, kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.